Oke, apa itu burnout? Burnout itu sebenarnya istilah yang memang sangat relate banget sama pekerjaan. Meskipun banyak juga yang pakai asosiasi kata ini dengan konteksnya di eh, apa namanya, di parenting, relationship, parenting, terus di caregiver. Nah, punten nih ada yang nggak di mute nih, jadi ada feedback. Di caregiver, jadi ketika kita merawat orang yang sakit, atau sakitnya fisik maupun mental, kita bisa kelelahan, burnout. Simpelnya adalah kelelahan sebenarnya itu ya. Kalau dari teorinya disebut burnout itu adalah kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berulang, repeated and prolonged, berkepanjangan dan berulang. Gitu. Jadi stres sendiri bukan sesuatu yang perlu kita takutkan sebenarnya. Justru karena ada stres, kita bisa lihat di atasnya performance kita itu bisa lebih stabil, bisa tetap termotivasi. Kalau kita nggak ada stres, kita nggak ada dorongan untuk apa istilahnya, lebih aware dengan lingkungan, lebih fokus, lebih termotivasi. Misalnya saja, makanya kalau kita ngomongin bola nih, saya suka bola ya. Udah gitu tim saya lagi jelek banget nih. Juga saya suka Liverpool, timnya lagi jelek banget nih. Nah, teman-teman yang suka bola, suka Liverpool, kita senasib penanggungan nih kayaknya. Tapi memang susah ketika sudah juara untuk bikin gelar. Kenapa? Karena ya tadi faktornya banyak sih. Kalau Liverpool kan banyak yang cedera, gitu. Yang perempuan mungkin roaming. Tapi artinya memang kalau udah juara, artinya udah kayak udah dapet nih. Kadang-kadang pas besoknya bisa jadi dia udah nggak tertantang lagi karena udah dapet, atau bisa jadi makin tegang karena apa namanya mempertahankan juaranya gitu ya. Kadang-kadang tahu ya, kalau pertandingan tertentu yang lawannya kita udah expect nggak seru gitu ya, yang nggak asik, bukan nggak asik, nggak jago gitu ya, mungkin kita akan di yang hijau tuh. Kita kan nggak begitu aktif, kita nggak akan merasa bored gitu, merasa ya oh ya udahlah gitu ya. Tapi ketika lawannya, oh lawannya siapa nih? Fakultas yang futsal, kalau di fakultas apa di fakultas yang Gunadarma juga bagus tahu saya sih, psikologi. UNJ yang bagus kalau di psikologi gitu ya. Kan kita suka ada turnamen antar universitas ya. Nah itu apa namanya, tadi ya, kalau lawannya udah wah lawannya Gunadarma nih misalnya, lawannya UNJ nih gitu ya. Kalau UI nggak begitu olahraganya. Wah lawannya UNJ nih. Karena psikologi UI yang mesti dijelasin ya, karena psikologi kebanyakan perempuan gitu. Lawannya susah nih, kita masih siap-siap nih. Gimana nih lawannya, siapa yang jago nih? Kita jadi fokus, kita jadi termotivasi, kita jadi cari cara gimana supaya bisa ngadepin itu. Itulah yang kita sebut stres itu sebenarnya pada level tertentu itu beneficial. Ada benefitnya buat kita, ya enggak? Masalahnya, kalau stres itu udah lewat kurva normal, itu kalau bahasa teman-teman kurva normal gini ya, kita mengarah ke yang warna merah tuh, udah mulai fatigue, capek, overload, kelelahan, bahkan sampai muncul simptom-simptom cemas gitu ya. Dan simptom-simptom emosi yang negatif. Bisa jadi marah, bisa jadi panik gitu ya. Sekali lagi, jangan anti sama stres. Tapi justru kita mengelola stres. Karena kalau ada beberapa pasien yang datang, Mas, saya mau, saya nggak stres lagi. Gimana caranya? Nah, itu nggak bisa. Karena nggak mungkin kita nggak stres. Tapi bagaimana kita mengelola supaya stresnya itu nggak ke grafik yang merah, kurva yang merah gitu ya. Jadi jangan nanti sama stres. Seperti COVID ini, kalau kita terlalu stres, kita akan ke merah tuh. Kita jadi benar-benar cemas dengan ketidakpastian, kita benar-benar lockdown, nggak kemana-mana banget di rumah gitu. Kita jadi worry all the time, kita jadi nggak produktif gitu ya. Tapi kalau terlalu hijau juga, kita keluar nggak pakai masker, kita nggak pernah cuci tangan gitu, itu bahaya juga. Yang bagus malah yang tengah-tengah tadi ya, yang kuning tuh ya, yang peak performance, kita fokus, kita termotivasi pakai masker, cuci tangan, kita tetap jaga jarak. Gitu, ada yang buka masker, kita kasih tahu, Mas, tolong Mas maskernya Mas gitu. Karena kita fokus untuk menjaga itu, mempersiapkan diri kita. Gitu ya.
So, lain kali jangan punya cita-cita nggak mau stres, tapi cita-citanya adalah bring it on. Stres sebanyak mungkin saya bisa ngadepin. Bring it on gitu ya. Biar kita jago gitu ya. Tanda-tanda kita burn out. Yang pertama adalah kita teralienasi dari aktivitas pekerjaan. Teralienasi itu merasa udah nggak nyaman nih bekerja, udah nggak asik, bawaannya udah malas ke kantor. Teman-teman kan belum pada kerja ya, tapi udah bisa kebayang. Ini bisa jadi terjadi sama kalian kalau lagi mau kuliah gitu ya. Aduh malas kuliah. Aduh malas ketemu dosen. Aduh malas ketemu teman-teman. Jadi tekanan, stressful itu kan penuh tekanan. Kegiatan itu jadi penuh tekanan. Sinis dengan pekerjaan kita. Aduh emang pasti gini lah, pasti nggak akan pernah bisa. Pasti repot gitu. Birokrasinya pasti panjang gitu. Udah sinis aja duluan. Rekan kerja, paling kalau gue kasih ke dia paling lama hasilnya gitu. Dia mah nggak pernah serius. Dia mah nggak pernah ngebantu. Dia pasti ngerjain ini cuma buat jabatan doang gitu. Nggak asik orangnya. Udah sini saja. Nyinyir gitu ya, nyinyir. Kita mulai merasa distance secara emosional dengan pekerjaan kita. Kan teman-teman bisa ngerasain ketika teman-teman punya hobi, terus happy banget ngerjain hobi itu namanya emotionally engaged. Terkait sama kegiatan itu luar biasa menyenangkan ya nggak? Suka bola, kita bisa datang lebih pagi, bisa ngabisin berjam-jam di situ, latihan capek, berdarah-darah gitu ya, kita masih mau. Kalau udah emotionally distance, kita udah nggak ngerasa ada feel-nya kerjain itu. Jadi numb, jadi kayak abal, kebas gitu ya. Numb itu kayak apa ya bahasa Indonesianya? Jadi baal gitu ya kalau bisa kita mah. Jadi udah flat aja. Itu udah mulai tuh, artinya udah mulai burn out. Ada physical symptoms. Sakit kepala, sakit perut, sakit pencernaan, biasanya gitu kalau yang saya pernah sering temuin sama pasien saya. Orang yang stres kebanyakan itu nggak bisa ngadepin stres ya. Kebanyakan tuh manifestasinya ketiga hal. Pertama, kepala sering sakit, migrain, entah itu vertigo, entah itu sakit kepala biasa gitu ya, sering, atau perut atau pencernaan. Ada GERD, ada asam lambung lah, dan yang mirip-mirip gitu ya. Atau satu lagi adalah alergi sebenarnya. Jadi gatal-gatal, jerawatan, atau bentol-bentol, atau pokoknya yang terkait sama kulit. Biasanya 3 itu. Mostly sakit kepala sama pencernaan yang lebih sering. Biasanya suka tuh mas, teman-teman kalau ada yang datang kelihatannya dia memang overwhelmed gitu, tenggelam dalam kehidupan kerjanya dia atau relationship dia. Saya suka tanya, ada sakit di pencernaan nggak? Suka asam lambung atau mah atau mungkin GERD? Iya mas, benar mas. Biasanya sakit kepala juga kan gitu. Iya benar juga gitu. Kok tahu gitu. Biasanya begitu. Ada manifestasinya. Rasional. Ketika kita punya stres yang berlebihan, si sistem imun kita ini drop. Teman-teman sering dengar ini kan, karena pembahasan COVID ya. Sistem imun kita drop, dan si energi tubuh kita ini dialihkan buat stres itu. Karena stres itu butuh energi. Kita balik lagi ke definisi di awal. Stres yang berkepanjangan dan berulang. Ketika itu berkepanjangan dan berulang, sederhananya si energi tubuh kita ini fokusnya ke itu aja, ke stres aja. Bukan buat maintain tadi ya, menghalau virus, menghalau berbagai macam penyakit yang ada di tubuh kita. Sederhananya begitu ya. Dan memang ketika kita tegang sedikit aja, itu reaksi di tubuh kerasa kok. Ada hormon-hormon yang menyebabkan reaksi itu, hormon adrenalin salah satunya. Ketika teman-teman sakit hati diputusin sama pacarnya gitu ya, atau gebetannya ternyata suka sama orang lain gitu, itu kan rasanya sakit kayak deg gitu ya, di tubuh kita ada rasanya gitu. Itu karena hormon adrenalin yang memang dia akan tersebar ke beberapa bagian otot tertentu yang akhirnya rasanya jadi nggak nyaman di area situ ya. Emotional exhaustion, merasa kayak kekuras banget, kayak feeling drained. Ada lelahnya ini bukan lelah fisik, lelah itu lelah emosional, capek banget rasanya. Tidak berenergi, fatigue gitu ya. Tidak termotivasi, low motivation. Kita kelelahan secara emosional.
kelelahan secara fisik, tidur, bangun, seger. Kalau kelelahan secara fisik, minum kopi, seger. Ini belum sempat kopi pagi nih. Nah, kalau emotional exhaustion, even kita tidur, bangun, kadang masih masih moodnya nggak enak gitu. Berkurangnya performa kita, sulit konsentrasi, berpikir kreatif, problem solving, itu sudah mulai berkurang. Biasanya, ini kadang-kadang kita nggak aware sama ini. Mungkin teman kita yang nanti akan ngasih tahu biasanya. Lu kayaknya belakangan ini kok kayak nggak ada di sini deh, ya, misalnya gitu ya. Biasanya lu punya ide-ide bagus tuh, tumben lu gitu. Nah, itu biasanya tanda-tanda tuh. Dan burnout itu bukan gangguan psikologis yang terdaftar di diagnosa gitu. Jadi bukan sebuah diagnosa gangguan ya. Ingat teman-teman, tapi bukan berarti kita nggak berpikir ini, kita nggak anggap ini serius gitu ya. Kita tetap anggap ini serius. Bukan gangguan psikologis, tapi jadi indikator nih teman-teman. Kalau ini nggak tertangani dengan baik tadi ya, bisa jadi muncul berbagai isu gangguan psikologis yang beneran seperti depresi, seperti cemas berat, ya. Atau bahkan bisa jadi mengarah ke drugs abuse gitu karena stres banget akhirnya beralih ke konsumsi drugs, atau nanti bisa ke adiksi lainnya, ke game addiction, internet addiction, Netflix addiction. Siapa yang sekarang lebih sering nonton Netflix dibandingkan belajar? Nah, barangkali kalian burnout.